Penumpang ya maaf ya, cewek ya. Hmm. Biasa begitu udah naik sampai muntah di sini. Ada tahun-tahun sebelumnya yang ada insentif dengan trip misalkan 6 insentif berapa, 10 insentif berapa, sekarang udah nggak ada. Makanya udahlah nggak usah jadi ojek online lah. Dia membawa istri ya. Ternyata suaminya ngamuk, dikirain kita itu pacarnya gitu. Oh, oke. Sampai dikejar-kejar tuh, kita pengen dianiaya tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kembali lagi di Dialog Podcast kali ini. Dan luar biasa kita sudah kehadiran dua narasumber, Kasih. orang-orang yang sibuk di jalanan yang selalu mengaspal pastinya kan. Ini ada dari keluarga besar ojek online Cirebon Raya. Selamat siang. Selamat Sehat siang. semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Abang-abang yang luar biasa, Harus sehat. yang selalu melayani masyarakat dalam kondisi panas dan hujan. Atau hujan ngaup ya? Hujan tergantung sikon lah. Oh, tergantung sikon. Kalau memungkinkan hajar. Ajar, oke. Nah, keluarga besar ojek online Cirebon Raya. Mungkin bisa memperkenalkan dulu dari sebelah kanan. Oke, siap. Terima kasih Mas Rian. Saya Iswanto, kebetulan saya mengetuai satu organisasi yaitu KBOCR atau Keluarga Besar Online Roda 2 Cirebon Raya. Itu mencakup wilayah 3 Ciawi Majakuning. Oke. Sampai wilayah 3 Cirebon ya? Betul, kita Luas menaungi juga ya? taruna-taruna yang mempunyai aplikasi Gojek, Grab, Nujek, Indriver, Maxim dan juga Shopee. Oh, semuanya? Semuanya. Oh, yang pasti roda 2 ya? Roda 2. Oke. Yang sebelahnya? Kalau nama saya Suparjo, ya saya di Kabucer ini sebagai juru bicaranya. Juru bicara apa ya? Juru bicara di KBOCR. Wih, ada juru bicara juga. Pasti. Berarti kalau ini apa namanya ya? Sekretaris, humas? Humas Ya? Humas, masuknya ke humas. Ya alhamdulillah kita sudah berlegalitas kok. Oke. Dibangun tahun berapa nih? Dibentuk? Di Oktober 2020. 2020. Ya. Berarti 3 tahun setelah ojek online ini mulai marak ya? Betul. Ojek online daring pertama kali hadir di Cirebon ini 2017 ya. 2017. Betul. Wah hebat Mas, hebat itu. Tapi gini, kita mulai mengawali. Sebenarnya yang akan kita obrolkan adalah pengalaman asli nih yang menarik-menariknya. Tapi sebelum itu saya juga pengen tahu sih. Dari awal tahun 2017 pertama kali ojek online hadir di wilayah Cirebon, seperti apa dan bagaimana nih tanggapannya? Apakah memang sebuah profesi atau pekerjaan yang sebenarnya menantang, menarik, terus akhirnya para mas-mas ini terjun di dalamnya? Seperti apa? Mungkin dari Mas Iswanto dulu. Siap. Ojek online ada di Cirebon 2017 ini kita buka mata lah. Ini sangat membantu sekali penghasilan kawan-kawan, terutama mengurangi pengangguran juga ya di wilayah Cirebon kota maupun kabupaten dan sekitarnya. Tidak menutup mata, tetapi hadirnya ojek online di Cirebon ini bukan hal yang mudah diterima oleh masyarakat. Banyak sekali kendala di awal kita sebagai ojek online ini, pertentangan dari konvensional, organda, itu masyarakat yang notabene belum memahami gitu kan, apa itu ojek online. Di Cirebon ini kan 2017 itu termasuknya baru. Kota-kota besar lain seperti Jabodetabek sudah duluan Ya. 2010-an lah udah masuk. 2010 gitu. berarti Ya. udah lama juga ya. Iya, udah lama juga gitu. Jadi apa? Di sana perjuangan kita sangat-sangat ekstrim sekali gitu. Masuk ke wilayah ini nggak boleh, masuk ke stasiun nggak boleh, Oh, gitu? dicegal, iya. Sampai yang R4, R2 dikempesin, disita, dipukul, intimidasi. Yang ngempesin siapa? Ya Adalah gitu. Gitu ya? Adalah gitu. Yang pasti keberadaan ojek online ditentang gitu. Ditentang. Tapi seiring berjalan waktu masyarakat mulai sadar bahwa kembali lagi
rezeki itu sudah ada yang atur dan tidak tertukar gitu kan. Ya alhamdulillah. Ya itu sementara yang kami selalu bawa supaya apa? Pemerintah ini buka mata, ada loh kami gitu loh. Ada kami, diakuilah kami gitu. Di jalan ini kita ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, info-info secepat mungkin pasti dapatin gitu. Dari ojek online. Kejadian apa yang pertama gitu kan, biasanya ojek online yang lebih tahu dulu. Ya bukan mengecilkan instansi lain lah ya gitu. Yang pasti kita stay 24 jam di lapangan gitu. Jih, keren banget. Dan memang berapa lama tuh untuk tadi bisa akhirnya mulai banyak dikenal oleh masyarakat? Ada setahun 2 tahun atau cuman bulanan? Sekitar setahun lah ya, sekitar setahun. Makanya baru-baru kita nggak berani pakai atribut. Masuk terminal bawa penumpang cium tangan. Oh gitu? Iya, penumpang cium tangan seolah-olah orang tua kita, Saudara. atau kakak kita, atau saudara kita. Nggak berani kita, gitu. Cium tangan, gitu kan? Ya itulah perjuangan kita. Dan sekarang ya semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya lah ya. Gitu. Sudah mulai paham. Karena kita juga sebetulnya nggak merebut sih. Karena kembali lagi customer yang punya ingin, gitu kan? Iya. Customer yang memilih. Iya, customer yang memilih gitu kan. Praktisnya terus ya banyak lah gitu. Cuman kembali lagi kendala-kendala juga setelah ini, setelah penolakan juga ada aja lah kendalanya gitu di lapangan. Oke. Nah, kemudian mungkin seiring berjalannya kebutuhan masyarakat untuk online ini ya, dan mungkin banyak juga yang berpikir bahwa penghasilannya cukup lumayan nih, dan apa ya, menjanjikan lah. Padahal cuman nongkrong, nunggu ada yang pesan lewat aplikasi, dan juga mungkin bonus-bonus yang ditawarkan luar biasa. Mungkin juga banyak orang yang akhirnya memilih untuk resign dari pekerjaan dan memilih jadi ini online ya. Seperti apa? Menurut seperti apa? Memang kalau di ojol ini ya, pertama kali kita di dunia ojol itu luar biasa, lumayan penghasilannya, ya kan. Bahkan dari berbagai macam latar belakang itu terjun ke ojol. Seperti yang tadi sampean utarakan, bahkan teman-teman kita yang lain tuh pada keluar demi ke ojol. Soalnya apa? Waktu pertama kali itu menjanjikan sekali. Iya. Pikir kita sehari bisa sampai dengan 400 Pak, 500. Sehari itu 400 500 itu zaman waktu masih ada bonus, masih ada insentif gitu. Iya. Tapi kan kesininya juga bonus itu mulai mungkin hilang apa. Jadi ya hanya sebatas jasa itu tadi aja. Gitu. Apa mungkin sebagai penarik atau gimana ya? Ya mungkin ibaratnya namanya perusahaannya pastilah manajemen pemasarannya pasti ada lah mereka ya kan, penarik juga bisa, ini juga bisa gitu. Tapi itu kenyataannya sampai sekarang ini luar biasa. Bahkan mungkin latar belakangnya beda-beda Pak. Sampai ada yang pegawai bank juga, pegawai bank sampai keluar ya, jadi ojek online juga. Bahkan teman-teman kita dulu latar belakang saya kan di dunia ini ya, leasing ya. Leasing bahkan ini sedikit ini supaya ini ya, bahkan bukan sekedar karyawan apa, saya sendiri minimal udah kepala cabang dulu. Kepala cabang milih jadi ojek online. Nah soalnya apa, merasa nyaman, merasa nyaman. Kalau kita itu di ojol itu tidak ada yang ngatur ya kan. Iya. Ya kalau kita pengen duit ya kita jalan. Nggak ada target. Nah, nggak ada target, tapi minimal target pribadi pasti ada. Oh, target pribadi ya. Itu tadi supaya apa? Supaya kita mendapatkan bonus insentif itu. Bukan ya beda lah. Di ojol itu beda sama di instansi lain gitu. Menarik. Memang ya sudah bukan rahasia lagi sih ya, tapi kan semuanya adalah sebuah perjalanan. Ketika kita bekerja asalkan fokus dan serius, mungkin hasilnya juga pasti ada ya. Nah, kemudian selama ini ada pengalaman menarik pastinya nih di jalanan nih sebagai pelaku ojek online.
ini sebagai driver online yang bertemu dengan penumpang, mungkin berbeda-beda setiap harinya, pasti punya pengalaman. Karakter Dan juga beda-beda. bermacam-macam juga. Mungkin pernah dimarahin juga gitu kan sama penumpang, ya kan. Kemudian kalau kita lihat di sosmed itu ada orderan fiktif ya, sampai antar ke kuburan juga ada gitu kan. Ada. Nah, kalau Mas sendiri ini ada pengalaman apa aja nih yang mungkin bisa diceritakan ke kita nih? Pernah dapat orderan fiktif atau seperti apa? Mungkin dari Mas Iswanto dulu. Ya. Semuanya hampir pernah ya. Fiktif, salah jemput orang gitu, kesasar, itu kita alami semua karena dengan durasi yang cukup lama, hampir 5 tahun saya di ojek online kan, semuanya hampir saya alami gitu. Itulah suka dukanya. Tapi gimana pun juga kita coba profesional lah ya kita dalam bekerja begitu. Jangan sampai nanti ada kesalahpahaman yang membuat kita fatal juga gitu. Yang pada akhirnya itu juga mengancam kita sebagai driver online gitu. Bukan hanya kami ataupun saya, tapi ke semua kawan-kawan juga kena imbasnya. Banyak kok terjadi di kota-kota besar maupun di Cirebon juga pernah terjadi kok. Ketersinggungan konsumen sama mitra ada gitu. Oke. Yang pengalaman pribadi sendiri dari Mas Iswanto apa? Saya pernah tertukar. Apanya? Tertukar customer. Oh, customer yang tertukar. Iya. Waktu itu saya jemput atas nama dan nama itu sama gitu. Bisa, Saya bilang ini Mas ini ya, sebutlah Mas Bambang gitu. Betul, Mas Bambang. Saya sudah sekitar 6 kilometer. Kok Mas kesini? Loh, saya bilang ini Mas Bambang bukan. Iya, tapi saya nggak kesini. Tapi masih ada yang chat, dia bilang gitu kan, masih ada yang chat dan telepon saya driver. Loh, ternyata beda belakang, Bambang Haryanto dan Bambang apalah gitu. Balik lagi saya udah itu. Balik lagi drivernya Gerutu yang sana, ya saya bilang gimana tertukar gitu kan. Dia juga sempat udah jalan juga gitu. Ya saling Gerutu aja kami di sana. Oke, cocok nih bikin film namanya. Penumpang yang tertukar. Iya. Benar. Ojek online. Nah, kalau dari Mas sendiri seperti apa? Pernah punya pengalaman? Pengalaman sih sebenarnya banyak ya. Oh, banyak ya? Macam-macam. Yang masih terngiang. Gitu. Kalau yang masih terngiang-ngiang tuh pas waktu saya nganter food itu. Nganter food, titiknya itu yang tadi pernah sampean bilang tadi, kuburan. Kuburan? Nah, jadi tembok. Ini ada tembok. Iya. Tujuan kita tuh di sebelahnya tembok. Belakangnya tembok. Nah, tapi kita dilewatin kuburan. Lah, ini yang pesan siapa ini, sundel bolong atau apa gitu. Akhirnya kita telepon, oh Pak bukan di situ. Akhirnya kita putar balik lagi. Nah itu pas kebetulan malam Jumat itu, masih inget sampai sekarang itu. Luar biasa. Ini merinding ya? Wow, bukan merinding lagi. Sempat pengen punya niat balik lagi atau gimana? Oh ya enggak, kita profesional. Jelas pasti kita ini ya. Ikuti sesuai tadi si customer kan, mengarahkan sini. Itu yang pahitnya. Kalau yang manisnya, customer juga paham. Ini Pak tipnya. Tips itu yang dibutuhkan. Boleh nggak sih ngarepin tips? Ya boleh aja. Ya? Boleh ya. Boleh ya. Aja, tapi nggak boleh minta. Gitu. Oh nggak boleh minta. Kita ada kode etiknya gitu. Oh ada ya kode etiknya. Jadi gak boleh minta tips ya. Tapi harap-harap boleh lah. Nah, harap itu kan dalam tipis-tipis lah. Tipis-tipis boleh lah. Tipis-tipis ya. Oke. Nah, kalau fiktif terus akhirnya nggak ada customernya memang pernah juga. Sering banget. Di sengaja orang iseng atau seperti apa? Malam pertama puasa kemarin jam 11 saya masih on. Saya pikir, aduh sahur pakai apa ini? Ternyata saya dapat itu food itu harganya itu lumayan 200.000. Seafood bancakan, kirim satu tempat, ternyata nggak ada. Entah itu tidur, entah itu memang karena cash, pembayarnya cash gitu kan. Saya telepon nggak diangkat, chat juga udah nggak bisa. Saya akhirnya telepon customer service dan di cancel, dibayari sama pusat, itunya kita bawa. Jadi kalau yang rembes itu dari ada rembesnya. Ada rembesnya. Jadi ya kayak model kasus seperti itu. Apakah memang tadi akhirnya menjadi beban kita atau seperti apa? Pernah jadi beban kita?
Ada beberapa memang ketika order fiktif itu nggak bisa diklaim. Pembelanjaan elektronik biasanya kayak macam pulsa, e-wallet gitu nggak bisa diklaim itu. Oke, e-wallet nggak bisa diklaim. Terkecuali masih tahap food gitu kan, food terus ya itu sih sekitar food. Tapi dibalikinnya full. Balikin full langsung. Untung ya. Untung 2 kali maksudnya. Ya enggak, kalau pembelanjaan itu sebenarnya kita tuh harus dialokasikan ke panti. Saya dapat 1 juta gitu kan, order fiktif ya ke panti. Biasa prosedurnya juga agak ribet juga, harus foto nota penerima dan sebagainya gitu. Cuman kalau misal 12.000 kan ke panti juga kan nggak mungkin gitu. Paling dibawa pulang dan nggak banyak pertanyaan juga dari call center gitu. Ya udah Pak, kami bantu cancel paling gitu. Oh, jadi yang order fiktif itu tetap akan dirembes oleh kantor, ya. Tapi diharapkan bisa disalurkan ke panti. Ya. Semuanya? Semuanya. Kalau nilainya gede. Oh, kalau nilainya gede. Ya, kalau nilainya cuma kecil ya bisa maklumin lah mereka gitu. Oke. Jadi memang driver juga diajarkan untuk bisa bersosial. Kalau dulu itu kita OPEK itu ya namanya order fiktif itu momoknya para driver ya. Soalnya apa? Kalau dulu kan revenue rada susah. Tapi ya itu tadi sering berjalannya waktu, akhirnya dari perusahaan juga memahami, lah udah bisa. Jadi kita nggak was-was lagi, nggak was-was dalam arti apa? Waduh duit saya nanti hilang apa? Enggak, tetap diganti gitu dari kantor gitu. Itulah salah satu daripada keunggulannya para aplikator gitu sekarang gitu. Oke. Nah, ada lagi nih. Ini mungkin kasusnya di luar kali ya. Ini beberapa hari lalu nih ada kasus terkait ada orang yang penumpang yang sudah diantarkan tapi tidak mau membayar, gitu kan? Kemudian karena ternyata si penumpang ini dia memang lupa membawa uang. Ya, terkait kasus seperti itu gimana nih menurut Mas Iswanto? Nah, ini kita lihat kronologinya dulu sebetulnya. Biasanya yang seperti itu karena ketidaktahuan si customer, biasanya diorderin. Entah itu dia lupa pakai GoPay gitu kan. Pembayaran e-wallet gitu kan. Biasanya gini, saya ngorderin Mas gitu kan. Lalu ternyata saya lupa pakai e-wallet. Ternyata harus bayar cash. Ketika si driver selesai mengantar, Masnya harus bayar. Sementara Masnya nggak bawa uang gitu. Kirain sudah dibayarkan sama saya gitu. Itu terjadi juga seperti itu. Pernah? Ada taruna kami kemarin seperti itu, dari sini ke Ciledug. Ternyata dia pikir dibayarkan sama pengorder. Ternyata pas sampai sana belum. Akhirnya kan dia nggak punya uang, bingung kan, gitu kan. Nah itu di sana. Nah, menanggapi kasus itu seperti apa? Ya sebetulnya komunikasi lagi. Apa baiknya seperti apa dia mau ke keluarganya dulu, minta dulu dan sebagainya. Kalau misalkan jaraknya terlalu jauh kan memang lumayan juga ya kita operasionalnya dan sebagainya gitu. Ya kembali lagi komunikasi mereka sama customer gitu. Kalau misalnya terjadi saya juga seperti itu. Oh gitu. Jadi memang ada solusi lah ya. Atau memang udahlah aku ikhlas saja. Bisa jadi seperti itu. Kalau dia nggak ada, kita mau paksain apa? Itu kan? Ya sudahlah, rezeki kan kedepannya masih ada. Barangkali setelah dia ada yang ngasih tip Mas kayak gitu. Wih, luar biasa. Pernah loh saya sampai dikasih 250.000 kok pernah kok. Kasih tip 250.000 saya pernah kok. Gitu. Jadi kita nggak harus rezeki saya hilang nih hari ini. Enggak juga lah. Gitu. Kembali kepada diri kita masing-masing sebenarnya. Ya kan? Kasus seperti itu ya sebagian pernah ngalamin. Bahkan saya sendiri pernah ngalamin ya. Anak sekolah, ya kan, punya aplikasi, ya kan, nggak bawa uang, nyampe rumah orang tuanya nggak ada. Terus bagaimana? Ya wis nggak apa-apa lah. Di sini kita dididik untuk berjiwa sosial juga. Memang luar biasa nih ojek online ini. Hatinya terbuat dari apa ini? Rezeki itu nanti akan ada gantinya lah. Kita harus yakinin itu gitu. Luar biasa ini hatinya
selembut Selembut salju, ya kan? Ya, para driver online ini harus selembut salju. Makanya di sini juga ada pertanyaan nih kan. Bagaimana menghadapi penumpang yang mungkin bikin kesel, gitu kan? Apa yang dilakukan? Kalau saya pribadi sih udah diam aja lah. Soalnya berperan itu customer, Mas. Iya. Yang berperan itu customer. Kalaupun misalkan kita bawa, kita komunikasi, dia iya, oke, di ujung-ujungnya kadang-kadang ngasih bintang 1, bintang 2. Oh gitu? Iya. Apalagi dalam keadaan kesal terus kitanya nyerocos, ngajak ngomong, dianya nggak mood gitu kan. Kita lihat-lihat juga kalau dapat customer itu, kita lihat moodnya. Oh ini kayaknya enak nih diajak ngobrol nih. Oh ini kayaknya kurang enak nih diajak ngobrol. Jadi kita bisa baca juga nih apa namanya karakter atau dari mimik-mimik orangnya gitu kan. Oh kayaknya kurang mood nih, ada masalah nih sama suaminya lah, apalah gitu. Kita nggak tahu kan. Gitu. Kita nggak ngajak ngobrol lah, mendingan cari-cari masalah gitu. Iyalah. Iya benar. Siapa tahu dia sedang kena masalah gitu kan. Nah itu. Oke. Kalau Mas pernah juga nemu yang bikin kesel? Kalau customer yang bikin kesel itu titik jemputnya jauh, jalannya muter, udah mau nyampe tempat di cancel. Itu yang bikin kesel. Tapi ya kembali lagi pada diri kita itu tadi ya. Justru hal kayak gini kita jangan ikutan kepancing, justru kita kasih edukasi lah si customer itu. Begini loh, kalau di kabupaten tuh begini, kalau di kota tuh begini, jarak tempuhnya begini. Nah, ya alhamdulillah kadang si customer juga paham. Iya Pak, mohon maaf Pak. Jadi gimana Pak? Ya udah dapat deliver lain kan gitu kan. Bahkan mereka meng-cancel kita itu belum tentu dapat deliver yang lebih dekat daripada kita gitu. Ya. Pernah kan sampai saya tungguin. Dia mau minta offline gitu. Pak offline aja nggak bisa saya bilang. Kita profesional harus online. Sampai nungguin deliver datang. Tuh Mbak saya bilang. Liatin berapa lama nungguin. Nah, itulah edukasi kitanya gitu. Jadi tolong punten maaf, lain kali jangan seperti ini. Soalnya apa kan? Kita kan udah ada fitur chatnya. Ini kita posisi ada di sini. Bagaimana mau nunggu enggak? Kan begitu kan? Yeah. Oke Pak kita tunggu. Ya udah kita jalan. Walaupun mungkin dalam hati kita ada gelendeng ya, soalnya apa? Jauh sih muter, ongkosnya cuma sekian kan gitu kan ya. Tapi itulah tugas kita kalau namanya online ya kita harus siap. Jadi itu aja ya, justru kita edukasi lah. Jangan sampai kita kepancing juga gitu. Soalnya apa? Nanti dampaknya ke teman-teman kita yang lain, driver yang lain gitu. Nah, ini juga menjadi satu apa namanya penentu ya, bahwa si driver ini dia adalah driver yang bagus atau tidak, ini kan sesuai dengan bintang ya, ya kan, ratingnya lah ya gitu kan. Nah, memang ada penumpang yang memang memperhatikan segitunya, oh ini bagus gitu kan, oh ini jelek karena bintangnya ada sedikit gitu. Emang penting juga ya? Saya selain driver juga pengguna Mas. Oh gitu. Ya, kadang kalau saya pesan juga saya lihat juga oh dia udah unggulan, berarti dia rajin gitu kan. Orderannya sekian kan kelihatan. Orderannya sudah sekian, 1000 berapa, sekian atau ribuan. Terus dari ratingnya bintang berapa itu kan ketahuan. Jadi pasti mereka juga seperti itu. Tak terkecuali juga kami. Kami pun melakukan hal yang sama. Ketika ada customer, misalkan Mas Rian order belum ada rating, waduh, asumsinya udah gitu kan, belum ada rating, belum cukup rating gitu kan. Kalau misalkan Mas Rian order tiba-tiba 2,5, wah ini customer ini bermasalah ini, kita bisa lihat dari sana gitu. Kalau misalkan yang sudah orderannya banyak ribuan gitu kan, terus ratingnya 4,8 bahkan 5, itu sudah dipastikan itu baik dan tipnya ada ya. Baik, ganteng gitu ya. Oke. Kalau Mas sendiri pernah? Maksudnya tadi karena memang masalah rating itu. Ya sering banget, bukan pernah lagi. Kita lihat daripada rating tersebut gitu. Ya seperti yang tadi diomongin sama Pak Ketum kita ini, kan ada keterangan di situ. Belum cukup rating ya. Kalau belum cukup rating tuh semua driver pasti was-was. Waduh, ini bener nggak ini? Jangan. Tapi ya bismillah jalanin. Nah, tapi kalau misal
rating di situ ada 5,0 ya kan, atau istilah yang unggulan, kita semangat. Sama wah ini nggak mungkin ini nih. Nah, jadi apa ya? Menimbulkan semangat kita juga gitu. Rating itu pengaruhnya di situ. Pengaruh ya. Kalau saya mah memang saya juga pengguna gitu kan. Pengguna, dan saya kasih rating tuh kalau si driver nih enak diajak ngobrol. Kalau ngobrolnya lancar gitu kan, yus kenapa nggak paling banyak gitu bintangnya. Lah di situ itu pengaruhnya situ. Kadang kan si driver sendiri kan beda-beda ya. Ada yang suka ngomong, ada yang diem baik. Itu kan juga pengalaman kita dari si customer itu. Aduh Pak, kalau bapaknya suka ngomong. Aduh Pak, kalau yang driver kemarin itu kok diem baik, tahu-tahu ngebut ini lah. Nah, itu kan pengaruh juga. Intinya sih kembali lagi kepada kita ya, pelayanan kita lah ke customer bagaimana ya kan ya. Oke. Gitu. Kayak kemarin baru pengalaman kemarin malam. Ceritanya pulang berangkat sama driver yang si A nih. Pulang pesen lagi di Tuparet, ketemu lagi. Pak, saya yang tadi katanya, yang antar Bapak ke sini. Masa sih? Iya. Dari awal itu saya sudah punya feeling. Si driver tuh kayak yang gimana gitu kan, harusnya lewat Wahidin, ternyata dia lurus ke Kartini, ke Siliwangi. Saya bilang, ini driver aneh, saya bilang. Padahal lebih dekat ke Wahidin. Begitu pula pulangnya. Pulang tuh lebih dekat ke Wahidin. Malah dia milih ke Kartini lewat Siliwangi. Kayak yang gimana, tiba-tiba pecah ban. Nah, pecah ban, cuman saya luar biasa, saya apresiasi juga untuk driver online ini. Dia langsung telepon temennya. Dan menggantikan melanjutkan temennya yang melanjutkan untuk bisa mengantarkan saya malam-malam hari itu sekitar jam 12-an, jam 12 malam. Luar biasa itu driver online. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih cara menumbuhkan kebersamaan dan juga loyalitas dengan teman di driver ojek online ini? Ya, salah satunya itu dibentuk satu perkumpulan yang namanya komunitas. Jadi di Cirebon sendiri ini banyak sekali komunitas. Komunitas A, B, C, setiap tongkrongan itu pasti ada grup WA, lalu dibikin komunitas. Anggota 20 sampai 50 per komunitas. Makanya kami KBOCR ini mewadahi dari komunitas-komunitas tersebut. Oh, jadi KBOCR ini komunitas besarnya? Ya, wadahnya. Hmm. Jadi komunitas A, B, C, D kita himpun jadi satu, kita naungi supaya apa? Kita ini sebagai mitra. Ketika ada ketidakpuasan, ketika ada ganjalan, jangan main dobrak begitu aja. Misalkan ke salah satu aplikator ada ketidakpuasan, insentif turun, gitu kan? Kita gebrak nih, kita demo nih, gitu kan? Yang pada akhirnya merugikan kita. Misal satu contoh lah, satu aplikasi Gojek lah, saya sebut lah ya, nggak apa-apa. Kita demo dan pada akhirnya tutup di Cirebon. Kita ngambil atribut aja, masa harus ke Bandung, ke Jakarta, kan nggak mungkin. Iya. Ya, makanya itu kita yang antisipasi seperti itu. Kalian punya ketidakpuasan, kalian punya petisi apa? Ayo sampaikan ke kami, nanti kami akan sampaikan secara mediasi. Gitu. Nanti ketika dapat solusi, ini loh solusinya. Jadi satu pintu. Gitu. Oh, satu pintu. Betul. Tapi solid banget ya. Lah itu Ojol ya. Ya. Karena pernah kan waktu itu ada kasus tuh, Dibanding yang ojol sama- di marah-marah apa, dipukul apa ya? Yang di mana tuh? Banyak Utara lah, utara. Oh, yang nelayan itu. Ada Pernah lah ya. Banyak. Terus digerebek tuh banyakan Lepas kebetulan beliau ini. yang gerbeknya atau yang Enggak juga. Yang Kita bukan menggerebek ini- sih. Oh, bukan? Bukan menggerebek, tapi kita menengahi. Jangan sampai berkelanjutan. Kita juga edukasi mereka, edukasi customer ketika mereka menggunakan ojek online ini secara bijak. Kami pun demikian gitu. Supaya kawan-kawan profesional bagaimana semestinya gitu kan dalam chat ataupun bertutur kata juga customer gitu. Kita mediasi aja. Tapi karena dibilang solidnya itu kami datang, yang lain ikut. Oke. Jadi seolah-olah geruduk di sana kan. Makanya ojol dibilang solid yaitu ketika satu tersakiti ya kita merasakan semua. Oke. gitu. Soalnya udah ada wadahnya.
begitu kita share langsung di grup ya wes dalam jangka 5 menit 10 menit pengen berapa orang datang. Kayaknya kalau dulu sebelum ada KB OCR ini mungkin mereka kumpulnya satu geng gitu ya. Nah itu betul. Iya. Oke, nah mungkin ini seperti apa sih ukurannya bahwa seorang driver ojek online ini adalah driver ojek online yang baik dan patut diberi bintang 5 gitu kan? Menurut Mas Iswanto seperti apa? Harus yang bagaimana? Standarisasi lah ya, standarisasinya lengkap tentu gitu kan, standarisasi lengkap, terus mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang ada, terus sesuai dengan SOP, artinya ketika dapat orderan tidak bicara kasar, terus sabar tentulah kita ditempa kesabaran lah di sana, karena berbagai macam karakter customer itu kita hadapi, yang kita nggak tahu gitu loh. Kadang ya seperti saya bilang tadi, kadang baik, tetapi setelah itu di belakangnya nggak tahu, ya kan? Nah itu banyak karakter. Profesional aja mas, profesional, kita bekerja dengan baik, lalu memenuhi standar di lapangan, kayak macam kelengkapan dan sebagainya itu. Untuk keamanan juga kan, menggunakan atribut lengkap sebagai identitas, ya kan? Karena kan banyak oknum-oknum lah ya, kita khawatirnya ke situ. Kalau kita ada atribut sebagai identitas kita, ya sudah dipastikan ojol gitu kan. Makanya ketika laka apa dan sebagainya, kita nggak tahu. Ketika laka kita lihat atribut aja, langsung naik ke salah satu aplikator, langsung di sana juga ada satgas mas. Ada satgas, kita laka, kita lapor ke satgas meluncur langsung di follow up ke pusat. Nanti ada rempesan-rempesan yang untuk drivernya itu sendiri begitu. Oh, oke. Ingin ditambahkan mas? Ya apa ya? Tadi gimana sih? terkait ada apa? Masalah bintang itu ya. Iya. Ya pastinya SOP itu pasti harus kita iniin ya, jalanin SOP. Terus tergantung daripada kembali lagi ke driver masing-masing, ya kan? Semua driver tuh punya trik masing-masing untuk meraih atau mendapatkan bintang 5 itu tadi. Apalagi syukur-syukur tipnya itu tadi ya, pasti ada ini masing-masing itu. Kan mungkin ada juga lihat di jalan, aduh itu ada driver ya yang pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Sekarang customer mana yang pengen ngasih bintang 5 kan begitu. Iya. Tapi kalau kita pakainya sesuai SOP, terus kita ramah, kita apa ya, nggak segan-segan si customer ngasih bintang 5. Bahkan tipnya itu, tip itu ada 2 macam, yang lewat e-wallet tadi sama e-wallet, yang tunai gitu. Kadang ada yang ngasih tunai, ada yang ngasih lewat itu juga lah. Ada yang pernah ngasih keranjang nggak? Pernah? Belum saya. Kue keranjang. Mas pernah? Kue keranjang kalau sesi Natal, Idul Fitri gitu kan, banyak itu. Pantesan ketua. Enggak juga. Iyalah, ketua. Berarti kan apa yang dilakukan tuh SOP-nya sudah luar biasa. Nah, sebagai contoh ya. Kemudian gini, sebagai driver ojek online, mungkin ada apa nih? Apa sih yang dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap kendaraan? Artinya kan tadi kan banyak juga tadi bilang suka ada kecelakaan dan yang lain-lain gitu kan. Seperti apa yang dilakukan untuk tadi tetap menjaga kendaraan bisa tetap sehat gitu kan, enak dipakai? Perawatan rutin lah mas, perawatan rutin. Kita ada di setiap aplikator juga ada swadaya untuk para mitra gitu kan. Jadi ada bengkel swadaya, ada yang pasti ada potongan gitu kan untuk perawatan kendaraan bermotor, kayak ganti oli, tune up mesin dan sebagainya gitu, ada perawatannya gitu. Ada perawatannya? Ada ya. Aplikasi itu berarti apa? Kerjasama dari? Ya, kerjasama sama bengkel-bengkel. Oh, kerjasama sama bengkel-bengkel itu ada. Oke. Pernah digunakan? Oh ya, sering. Oke. Rutin berapa kali mas? Ya kalau kita motor ya untuk ganti oli itu ya kita nilai daripada kilometer ya. Oh, kilometer 2000 ya. 2000 ganti. Karena udah sering ya, mobilitasnya ya tiap hari ya. Terus kan yang untuk sembako juga kan ada, itu sangat membantu sekali.
Yang sembako juga ada. Iya, sembako. Jadi harga juga beda sama buat driver kan kayak gitu. Itu bermanfaat sekali bagi driver, ya kan. Bahkan kan ada salah satu aplikator kita juga kan yang punya program istilahnya apa namanya ini anak bagi driver itu untuk kursus bahasa Inggris. Itu gratis. Dari Gojek. Ada. Terus para istri kita itu dididik untuk bikin ini apa namanya resto. Itu dimodali dari kantor. Ada juga. Dikasih modal. Istimewa ya. Soalnya Pak, istri saya juga kayak gitu. Ya, sebentar dari Gojek itu waktu itu. Ada. Oke. Tapi mudah-mudahan semua aplikator juga bisa melakukan ini, itu gitu. Oke. Ini kan masing-masing mungkin apakah setiap driver ini cuma satu aplikasi atau punya banyak aplikasi? Tidak dibatasi ya untuk driver punya satu aplikasi. Mereka kadang ada yang punya 3, 4 bahkan aplikasi di Cirebon ini punya semua. Punya semua? Iya, Ada? punya semua. Ada. Ada Berapa di sini tuh? Ada sekitar 8 aplikasi di sini. 8 aplikasi yang sekarang? lokal juga ada gitu. Oke. Mas Iswanto sendiri punya berapa? Saya punya berapa ya? Berapa Pak? Asik. Kalau saya setia satu. Kalau saya satu. Satu? Oh, setia. Satu yang jalanin. Jalan. Satu di sana, satu di sini, satu. Iya. Aduh. Iya. Soalnya bikin bingung kayak gitu. Oh gitu. Bikin bingung ya? Bikin bingungnya gimana? Bingungnya gini, misal kita satu aplikator ini ada, kita ini nyala lagi. Lepas kebetulan banyak teman-teman yang kita dapat semua gitu. Oh, pas sama-sama. Kita lagi ngantar sih, ternyata yang satunya bunyi dapat, satu bunyi lah. Itu kan bingung sendiri gitu ya. Coba kalau misal kita, insya Allah kalau namanya kita fokus satu, insya Allah bisa lah gitu kan. Maksud kita mungkin supaya dapat lebih gitu kan. Tapi karena malah bikin pusing sendiri. Bismillah satu, fokus, bismillah. Tapi memang yakin gitu. Tapi memang gini, kita juga sebagai pengguna, kita juga yang milih-milih jadi yang murah. Nah itu. Iya. Ketika tidak ada promo di aplikasi yang satu ya pindah lagi ya. Kira-kira ada promo. Soalnya kadang ada berbagai macam ini ya customer ya. Ada customer yang loyal ada, ya kan. Walaupun mungkin di sana ada yang lebih murah, tapi tetap dia pilih yang di sini gitu kan. Soalnya apa? Itu tadi pelayanan, servis kita gitu. Bagaimana kan kayak gitu. Ya mudah-mudahan Mas Rian jadi pengguna yang ini, yang apa namanya, yang fokus. Artinya ketika menggunakan satu aplikasi, nanti keuntungannya bertambah Mas. Semakin banyak sering order, semakin banyak reward yang didapat gitu. Kalau pindah aplikasi ini, ya nggak terkenal, ya nggak. Oh iya, nggak akan dikenal sama driver ya. Tapi yang penting video saya ada di Iya. Oke. Nah, kalau tadi sudah terkait apa namanya sistem, kemudian ada pengalaman-pengalaman, suka dukanya sebagai driver ojek online. Nih, kalau sekarang kita akan ngomongin tentang keluarga besar ojek online Cirebon Raya. Ini sebagai komunitas besar wadah dari para driver ojek online yang ada di wilayah Cirebon dan wilayah 3 Cirebon. Nah, dari awal berdiri atau dibentuk mungkin KB OCR ini, kegiatannya apa aja? Ya, awal dibentuk memang ada beberapa yang kita sinkronkan, yang ingin kita sinkronkan ya waktu itu. Supaya apa? Supaya kita ini punya kekuatan hukum ketika ada ketidakpuasan ataupun ketidaksinkronan terhadap aplikator. Artinya selama ini kawan-kawan seringkali mendatangi tetapi selalu deadlock, nggak ada hasil. Dengan kita berlegalitas, kami berharap ketika kami ada ketidakpuasan, ada usulan dan sebagainya, ada masukan, bisa didengar dan dipertimbangkan. Gitu kan? Makanya dibentuk waktu itu 3 tahun yang lalu, hampir 3 tahun ini Mas. Udah 3 tahun berjalan. Banyak agenda-agenda yang sudah kami lakukan dan juga alhamdulillah gitu didengar. Tidak hanya ke aplikator, kita juga bekerja sama instansi pemerintahan, kota, kabupaten gitu kan. Kayak di awal pandemi kami salah satu garda terdepan penyalur bantuan sosial COVID-19 di wilayah kabupaten
untuk Jawa Barat, wilayah kabupaten di 5 kecamatan kota kita terjun langsung. Bagaimana kita menjadi garda terdepan pada saat waktu orang-orang isoman. Kita door to door membagikan itu. Siapa yang dibagiin? Driver? Bukan, masyarakat. Oh, masyarakat. Masyarakat. Kita sebagai pengantar. Kita sebagai pengantar door to door itu. Dan juga iya. Dipercaya sama pemerintah. Dipercaya pemerintah ya. Dipercaya pemerintah, kabupaten dan kota. Itu. Lalu lanjut sesi vaksinasi kita juga kerjasama sama Korem, Arhanud itu kan, sama Polres Cirebon Kota, kabupaten itu kan. Kita selain kita untuk ke aplikator, kita juga ke instansi setempat kerjasama gitu. Komunikasi sama dinas perhubungan itu kan, supaya kawan-kawan di jalan ini ada backup lah setidaknya begitu. Makanya ini yang selalu kami gaungkan bahwa kami ingin diakui gitu keberadaannya. Ojek online ini ada fisiknya, seperti yang saya bilang ke Bapak Wali Kota waktu itu kita sesi turun jalan, ada fisiknya ada, tapi keberadaannya yang belum diakui gitu. Nah, kemarin kita sudah lakukan itu dan alhamdulillah kabupaten Udah cair. Subsidi BBM sudah cair. Oh, ada subsidi BBM. Iya, karena kemarin kan ada alokasi dana umum DAU itu kan, sebetulnya ojek online itu nggak ada, tapi kita minta ke instansi, akhirnya dimasukkan untuk kabupaten Kuningan, Indramayu gitu kan. Kota yang belum nih, nanti kita sanding lagi. Kota belum ya? Iya. Oh, kota terakhir ya. Iya, kota terakhir. Dapat berapa? Kemarin itu 450.000 per orang. Per orang. Per bulan. Per 3 bulan sekali. Oh, per 3 bulan sekali. Iya, karena memang sesuai dengan budgetnya ya, alokasi umum itu. Gitu. Oke, berarti dengan keberadaan KBOCR ini sebenarnya sangat banyak manfaatnya untuk para driver ya. Insya Allah. Nah, kemudian apakah ada dari ribuan banyak driver online dari wilayah 3 Cirebon belum tergabung dalam KBOCR itu sendiri? Ada. Banyak juga. Banyak karena mereka juga tidak melulu berkomunitas ya. Misalkan ada yang single factor sendiri lah ya, sendiri gitu, berjalan sendiri, paling cuma mampir-mampir. Nah itu kami berharap sih kawan-kawan seperti mereka itu bisa tergabung, karena apa, informasi terkait apa dan bagaimana di lapangan itu bisa sampai gitu, bisa sampai ke mereka dengan cepat itu informasi-informasi itu. Kalau single factor kan agak tertahan informasi yang masuk gitu, terkait aplikator, terkait kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Itu sih. Termasuk ini ya, kalau memang di tengah jalan ada masalah juga tidak bisa di itu backup ya? Ya itu. Tapi bisa juga, bisa. Walaupun mereka single factor kan. Tapi kalau judulnya seragamnya kita sama, kita tidak pandang itu dari mana-mana. Pasti secara otomatis kalau teman yang melihat atau apa, ya kita tolong. Kita share di grup, ini ada ini, barangkali ada salah satu daripada anggota komunitas tersebut. Itu bisa, itu tugas kita selaku wadah ya. Kita tidak membeda-bedakan yang udah tergabung maupun yang belum tergabung, ya kita anggap semuanya sama. Sama ojolnya. Nah, jadi rasa solidaritasnya pasti ada. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh KBOCR untuk membina para komunitas-komunitas ini agar mereka tetap tetap solid gitu kan? Ya. Pertama kita adakan kopdar temu gitu kan, setiap sebulan sekali kita rutinitas. Setiap sebulan sekali kita ada ajang temu silaturahmi gitu kan. Ya itulah kegiatan-kegiatan, kita bahas planningnya apa aja yang kita mau hadapi gitu kan. Di sesi kopdar itu kira-kira apa nih yang dilakukan oleh KBOCR ini untuk membina komunitasnya supaya tadi tetap solid dan saling loyal di antara anggotanya? Ya itu tadi kita adain kopdar juga setiap bulan. Selain itu juga kami juga yang kunjungan para pengurus ke komunitas-komunitas gitu kan. Selain itu kita juga adakan acara, entah itu acara
apa namanya bakti kegiatan-kegiatan sosial. bakti sosial dan sebagainya gitu, agar apa terjaga silaturahmi yang sudah terbentuk. Nah, itu Mas. Nah, paling itu. Nah, saat si driver ojek online ini dia belum bergabung, terus apakah ada syarat-syarat tertentu untuk bisa masuk ke dalam KBOCR ini? Syaratnya itu mereka berkomunitas sih. Punya komunitas. Punya komunitas. Karena kita juga nanti yang masuk itu ketuanya, penanggung jawab di kita itu ketuanya. Oh, ketuanya. Nah, misalkan mereka punya 30 atau 40 anggota, yang kita ambil itu ketuanya sebagai penanggung jawab. Ketika misal ada permasalahan di salah satu komunitas, ada bermasalah nih tarunanya yang 30 itu satu orang bermasalah, dia harus lapor dulu ke ketuanya. Oh. Ketuanya bisa nggak ngatasin? Kalau nggak bisa ngatasin, naik ke kami, kita. gitu. Kalau ketuanya masih bisa, silakan. Misalkan, aduh ini terlalu berat nih, nanti saya naik dulu lah ke wadah gitu. Bagaimana solusinya? Kita bantu. Kalaupun saya nggak bisa bantu, nanti saya terkait aplikator kita sounding ke aplikator. Terkait pemerintahan ya kita sounding ke pemerintahan begitu. Oke. Banyak Artinya untuk ketemu KBOCR-nya sendiri harus ada tahapannya ya, tidak langsung ya, tidak bisa langsung. Enggak, karena kita juga menghargai para ketua-ketua komunitas masing-masing ya. Enggak melulu ketika punya permasalahan langsung naik ke wadah, ternyata ketuanya aja masih bisa kok gitu. Menyelesaikannya. Iya, menyelesaikannya. Jadi kita nggak mengecilkan mereka juga, artinya begitu. Kalau misalnya ketuanya udah, waduh kayaknya berat nih, kayaknya nggak bisa nih saya tanganin, ayo kita bareng-bareng. Nggak hanya saya sih, kita bareng-bareng gitu. Oke. Nah, kalau di KBOCR sendiri ada beberapa divisi. Ada beberapa divisi, banyak, ada KSB ya, tentu ya. Ada Humas, ada juga Korlap, URC, kayak gitu. Seksi lain, seksi olahraga, seksi rohani dan sebagainya. Berarti ada seksi hukum juga dong? Ada. Oke. Nah, seksi hukum itu driver online juga atau di luar itu? Semua driver online. Kita otodidak semua, tidak ambil dari luar, pure driver online. Karena gini Mas. Berarti ada driver online yang memang pakar hukum? Betul. Di sini itu berbagai macam latar belakang ada. Berbagai macam latar belakang ada. Profesi guru, profesi katanya manajer, security, ya macam-macam lah. Yang pakar hukum ada gitu. Yang kalau kita mau ada kegiatan olahraga, guru olahraga juga banyak di kita. Guru olahraga. Iya. Oke, yang masih aktif. Iya, yang masih aktif. Lengkap. Kemarin kita turnamen aja juara 1, juara 2 kita kirim. Iya, luar biasa. Unik di ojek online ini unik. Oke. Artinya memang dari berbagai latar belakang gitu kan, keahlian dan kemampuan itu semuanya bergabung di KBOCR ini. Nah, mungkin barangkali nih yang belum masuk komunitas juga bisa gabung di KBOCR. Harus berkomunitas. Harus berkomunitas itu. Berkomunitas dulu. Nanti kan ketika mereka ada permasalahan, dari komunitas mana? Kami tanya begitu kan. Dari komunitas mana? Oh, kami single vector gitu. Apa permasalahannya? Ya, tetap kita bantu gitu kan. Kalau misalkan, oh saya dari komunitas ini, saya sounding ke komunitasnya. Ini taruna kamu punya permasalahan begini, emang nggak bisa diselesaikan? Oh iya bang, misalnya nggak bisa, ayo merapat sini kita cari pemecahnya gitu, cari solusinya bareng-bareng, paling gitu. Oke. Soalnya kita ada KTA-nya. KTA. Di KTA itu ada nomor register. Ada KTA-nya? Ada. Di bawah? Tas. Ada. Boleh kita lihat KTA-nya? Di tas saya. KBOCR. Punten. Maaf ya. Agak menyusahkan memang. Menyusahkan Mas Dery maksudnya. Punten. Yang punya saya tuh. Salah ngambil. Yang punya Pak Ketua itu. Kita lihat KTA. KTA ada masa berlakunya. Ya, pasti. Berarti sudah berbadan hukum? Sudah. Jadi udah tenang. Alhamdulillah sudah. Sudah berbadan hukum. Punten. Ya. Oke, ini kartu anggota KBOCR. Betul. Iya.
Oke, ada fotonya. Ada registernya lah. Oh, ada Di situ registernya. register kan berdasarkan komunitas. Sekretariat Jalan Jenderal Sudirman nomor 146 Kelurahan Kalijaga, Harjamukti, Kota Cirebon. Jenderal Sudirman tuh yang di Penggung ya? Ya, betul. Oh, deket berarti dari sini. Dekat, nanti main ya. Iya, kita main ya. Ngopi. Ngopi bareng. Oke, ini ada SK Kemenkumham. Wah, sudah lengkap, luar biasa. Jadi ini pun nggak bisa di ini ya. Artinya setiap anggota pasti pegang Iya. ini. Pegang. Nah, dalam ininya setiap anggota ada iuran untuk KBOCR ini. Per komunitas. Oh, per komunitas. Oke. Hanya formalitas saja iuran tuh. Oh, hanya formalitas saja. Luar biasa, tapi lebih ininya tadi tuh Kebersamaan. kebersamaan, kepedulian, dan juga masing-masing anggota bisa saling bantu tadi, apalagi kalau punya masalah Ya. untuk aplikator ya. Nah, kemudian dari ini nih ada pertanyaan juga nih, penasaran, banyak juga orang yang ini kan tadi bilang menjanjikan dan yang lain-lain lah ya untuk menjadi seorang driver online. Kalau prosentase pembagian hasil ke penyedia jasa aplikasinya seperti apa sih? Boleh dijelasin nggak? Tarif ya berarti ya. Ya, tarif. Tarif itu 20% masuk ke aplikator. Heeh. Ya selebihnya ke kami. Oke. Berarti mungkin 20% ini adalah upah aplikasinya ya. Ya, Kemudian 80% ke mitra. ke mitra. Ya, Itu tanpa pajak ya? Sudah bersih. Oh, sudah bersih dengan Udah dipotong. udah dipotong pajak? Cuman sekarang ada biaya lain-lain untuk biaya pemesanan dan juga aplikasi itu masuk aplikator. Oh, masuk aplikator. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Susilo itu sekarang itu mungkin bisa lebih kecil tanpa bonus, memang seperti itu kondisinya? Iya, sekarang itu udah nggak ada bonus, udah lebih. Jadi pendapatan mitra ini lebih menurun ya daripada tahun-tahun sebelumnya yang ada insentif dengan trip misalkan 6 insentif berapa, 10 insentif berapa, sekarang udah nggak ada itu. Makanya udahlah nggak usah jadi ojek online lah. Cukup kita aja. Oh, cukup. Kita aja. Oh, gitu? Iya, anak-anak kami juga biar sekolah yang tinggi, punya pekerjaan yang hebat. Biar ngurangin saingan. Biar bapak aja yang ngojek. Biar bapak aja yang ngojek. Oke. Nah, dalam situasinya dan kondisinya saat ini, industri ojek online ini saat ini seperti apa? Apakah masih ramai atau menurun atau bagaimana? Karena memang jumlahnya juga Banyak. ribuan gitu kan. Fleksibel. Kalau pangsa pasar sih saya rasa masih stabil ya. Kita lihat persaingan malah makin banyak ya. Aplikator lokal maupun pendatang itu di wilayah kita ini makin banyak karena memang permintaan repeat dari customer itu yang mau instan, artinya pesan makan nggak harus keluar, nunggu aja di rumah ya kan, pesan mau keluar rumah nggak harus ke gang, nggak harus ke depan, cukup diam di rumah. Artinya ada ojek online ini dipermudah gitu. Saya rasa mudah-mudahan walaupun seiring berjalan waktu teknologi makin maju, tetap kami bisa dipercaya oleh masyarakat. Amin. Gitu. Tetap masih berjalan ya. Ya, masih survive lah namanya ojek online di Indonesia gitu. Oke. Nah, kedua mas-mas ini aku mau nanya, apa pernah ngojek yang malam hari? Oh ya pasti. Pernah. Sampai sekarang? Iya.
Agak jarang sih kalau saya. Kalau ini udah Agak banyak Jarang. hasil Kenapa, aja. kenapa jarang? Mungkin kondisi lah ya. Saya sekarang udah 43. Kondisi lah ya. Kalau kemarin-kemarin masih ayo sampai malam. Masih semangat. Iya. Jam 7 sudah mulai Jam 7 udah pulang. pulang. Oke. Mas Ucul masih? masih sesuai Sampai jam berapa? sesuai kebutuhan sih Oh, soalnya. sesuai kebutuhan. Oh, sesuai kebutuhan. Soalnya kadang kayak misal contoh kayak kemarin ya puasa, anak-anak sekolah pada libur atau apa kan orderan otomatis kan menurun. Menurun ya. Ya kan, lah orderan siang pagi menurun itu kan kita cari untuk orderan yang malam, yang mana mungkin banyak food gitu. Ya kita menyesuaikan aja, kadang kayak gitu. Oke. Sampai jam 11 kadang sampai jam 10. Aku Kadang teman-teman tuh sampai full time. Oke. Full time dalam arti pasti yang mereka nanti pulang jam 11, yang itu nanti datang lagi. Jadi makanya kalau di daerah kota jangan khawatir nggak ada ojek online 24 jam full. Oke. Aku penasaran aja sih sebenarnya ada cerita menarik pasti kalau yang pulang malam apalagi yang pagi-pagi gitu kan. Iya, Pasti. Biasanya ngetemnya di mana? Kalau saya biasanya di Tuparep. Di Di Tuparep. sampingnya Ayam Penyet tuh. Nah, itu kan sekaligus tempat base camp kita juga. Oh, ada base campnya di sana. Di situ. Kalau nggak kayak gitu kadang di stasiun. Nah, kalau kayak gitu narik yang dapatnya dari mana tuh biasanya? Lah menyesuaikan. Jadi Banyak itu kan di kembali ke ini kok, kembali ke aplikator yang tadi itu loh. Ke akun kitanya. Sekarang kan beda-beda. Rating tergantung ratingnya. Ratingnya. Ada kita nongkrong di Tuparep. Dapat foodnya di sini di Bima, di Perjuangan. Ya itu kadang seperti yang tadi awal kita sampaikan ya. Kita udah jauh nyampe ini ternyata cancel. Aduh gede kadang gitu kan. Kadang restonya udah tutup tapi aplikasi masih buka. Nah. Oke. Ini yang sering aku ngobrolnya sama yang sering malam ya. Yang udah pulang jam 7 mah enggak lah ya. Pernah dapat penumpang dari sebuah klub malam. Oh ya, itu yang dicari yang malam-malam. Apa pengalaman apa nih? Nganternya kemana? Kalau nganternya pasti ke tempat kosannya mereka ya. Kalau dari klubnya itu kan kebanyakan jam 2, jam 3. Kan mereka baru pada pulang. Ya tuh walaupun begitu ya tipnya lumayan loh. Ada tipsnya? Lumayan. Oke, tipsnya lumayan. Luar biasa. Mulai besok saya malam lagi. Iya. Jangan Mas. Mas Is nggak boleh. Nah, pernah nemu penumpangnya dalam kondisi mabuk? Ya pernah. Sampai Sampai jackpot, sampai gini loh. Penumpang ya maaf ya, cewek ya. Dari klub malam biasa begitu udah naik sampai muntah di sini. Jaket kita sampai. Wih. Nah, tuh tipsnya gede tuh. Nah, tipnya melalui ini biasanya. E-wallet ya. Oh, pakai e-wallet. Biasanya kayak gitu. Ada salah satu driver kita juga. Dia membawa istri ya. Ternyata suaminya ngamuk, dikirain kita itu pacarnya gitu. Oh, oke. Sampai dikejar-kejar tuh, kita pengen dianiaya tuh. Sama suaminya? Ya itu suaminya pas mabuk juga. Itu kalau nggak salah di daerah sana, daerah Pamangkan tuh. Tuh. Nah itu termasuk suka dukanya itu. Suka dukanya. Padahal udah kita tunjukin. Ini loh ada aplikasinya. Saya ngantar istri sampean itu dari ini ke ini. Ya namanya orang juga mabuk ya. Daripada kayak itu lebih baik ya kita ngindar aja. Ya kalau diladenin sama aja, apa bedanya kita sama yang lagi mabuk? Yang mabuknya ya? Ya iya. Sama berarti sama. Oke. Sama-sama. Jadi banyak juga. Jadi gimana? Mau ngalong lagi Mas Iswantoni? Oke. Mungkin di akhir obrolan kita mungkin ada pesan untuk teman-teman keluarga besar ojek online Cirebon Raya ini, mungkin dari Mas Iswanto dulu. Pak Ketua dulu. Ya, untuk kawan-kawan mitra aplikator dimanapun berada ya, apapun aplikatornya, kita syukuri pekerjaan ini, kita bekerja sesuai SOP, kita jaga kesehatan kita, kondisi kita, utamakan keluarga, dan semoga kawan-kawan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling itu aja Mas. Oke, Mas Susilo.
Suparjo gitu. Suparjo ya, sorry. Salah ya. Sunya ya tadi. Siap. Ya saya kira juga nggak beda jauh sama Pak Ketum kita kok. Istilahnya ya makin solid aja lah kita di lapangan. Ya, kita ojol ya kan. Kita sebenarnya tidak mengharapkan. Kita tidak punya cita-cita wah saya cita jadi ojol enggak. Tapi memang beginilah jalannya. Harus kita jalanin apa adanya. Ya kan kita syukuri aja. Insya Allah rezeki itu pasti nggak akan kemana. Dari mana aja datangnya. Begitu. Tetap solid, kompak selalu di jalan. Gitu. Oke, itulah tadi obrolan kita. Jadi kesimpulannya adalah luar biasa sekali nih untuk para driver ojek online yang ada di Cirebon, khususnya keluarga besar ojek online Cirebon Raya, KB OCR ini selaku wadah dari komunitas-komunitas ojek online yang ada di wilayah Cirebon, wilayah 3 Cirebon juga. Ini sangat luar biasa sekali, punya jiwa yang berhati besar, juga terus penyabar tentunya, dan suka dukanya cukup banyak sekali. Dukanya sedikit, banyak sukanya. Apalagi kalau keluarnya malam. Itu jadi luar biasa. Dan mudah-mudahan sukses selalu buat KB OCR dan juga teman-teman semuanya. Para driver ojek online di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Terima kasih kepada Mas Iswanto dan juga Pak Suparjo yang sudah hadir di Dialog Podcast. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Mas Iswanto dan Mas Suparjo yang sudah hadir di Dialog Podcast. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Keep positive and stay humble.